kita lewati tahun 2024 ini. Dan saya yakin pasti banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Tapi saya percaya Tuhan selalu berserta dengan kita di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun. Tuhan beserta dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, di minggu terakhir Tuhan, dari tahun terakhir Tuhan. Tahun 2024 ini Tuhan, kami bisa ada di rumah-Mu ini Tuhan, dengan kondisi yang baik Tuhan, kondisi yang diberkati dengan kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ini semua adalah berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang hadir di tempat ini, Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan. Dan biar kami Tuhan menutup tahun ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami fokus Tuhan, berikan kami sukacita ketika kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama Yesus saja Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya yang siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus di tempat ini, kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu, beri salam pada kiri kanan kita, ucapkan selamat Natal. Tanggal 29 masih suasana Natal, jadi mari sama-sama pagi hari ini kita boleh terus menaikkan pujian yang terbaik. Sebab Yesus telah hadir ke dunia, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, memberikan anugerah terbesar untuk dosa kita. Mari sama-sama kita boleh terus menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau pagi ini Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Sama-sama kita angkat tangan kita kan. Gloria, muliakan Tuhan, Pak. Sama katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sama-sama angkat tangan kita yuk. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saat itu setiap kita boleh berseru seperti ini buat Tuhan. Come on. Say. Sekali lagi. Come on. Yang ini berbeda ya. Glory bagi Dia. Katakan glory bagi Dia. Keren. Glory bagi Dia. Say glory bagi Dia. Lebih bersungguh hati katakan glory bagi Dia. Katakan glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Dia. Say glory bagi Dia. Lebih bersungguh hati katakan glory bagi Dia. Sama-sama angkat tangan kita katakan glory.
Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kau telah berikan nyawamu bagi kami Tuhan. Dan Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Kami percaya Tuhan, yang tak pernah didengar telinga. Ya Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Masih ingat gerakannya? Mari Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak dengan lebih bersungguh hati lagi sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Kami percaya yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama boleh bertepuk tangan buat Tuhan di atas kepala. Come on. Haleluya. Mari kita berseru buat Tuhan pagi hari ini. Say oh, whoa, whoa, whoa. Say Jesus, 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 Jesus. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan lebih bersungguh hati lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi mari Bapak Ibu dengan lebih bersungguh hati lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, Dan selamanya kuasanya tidak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dulu, sekarang,
hari ini kita boleh mengakhiri tahun 2024 dengan satu kepercayaan lebih kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan perjalanan yang panjang dari Januari sampai Desember tahun 2024. Dan kita bentar lagi memasuki tahun yang baru 2025. Dan saya percaya Allah kita Allah yang sama, tetap sanggup dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kita boleh sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi refnya dengan segenap hati. Jadi iman kita bahwa Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi lebih bersentuh hati lagi, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sepanjang tahun Kau sertai kami, tahun depan pun Kau akan terus sertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kadang kalau kita memikirkan gitu, kayaknya ketika saat memasuki tahun 2024, aduh Tuhan, kira-kira akan bisa melalui sampai akhir tahun gak sih gitu. Tapi ternyata sampai saat ini Tuhan terus menyertai setiap kita. Tuhan terus membimbing setiap kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita. Dan Dia adalah Yesus namanya. Biarlah setiap kita boleh sama-sama mengatakan bahwa Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan hanya Engkau saja cukup bagi kami Yesus. Engkau saja cukup Tuhan bagi hidup kami. Karena saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, saat kami percaya penuh kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus harapan.
hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan. Sama-sama katakan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Kami percaya Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Karena Kau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan, dalam segala keadaan, Kau Allah yang selalu setia Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak pernah sia-sia iman percaya kami kepadamu. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Allah yang sanggup Tuhan melakukan mujizat di hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap Allah. Kau tetap Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Hanya Engkau saja cukup Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, dan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati kita boleh sama-sama katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersungguh hati lagi sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari Bapak Ibu lebih bersungguh hati lagi. Kita tutup tahun ini dengan satu percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. benar Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi dengan senang hati katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Ku terima Tuhan, Terima sekarang. kemenangan darimu Yesus, kemenangan darimu. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sungguh Tuhan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia bersama dengan kami ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, hati kami penuh pengucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan membawa korban syukur kami ya Tuhan. Kalau kami ada di minggu terakhir, di minggu ke-52 dari tahun 2024 ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami tetap ada dalam naungan-Mu Tuhan, bahwa kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa, bahwa kami tetap dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Kalau kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah berikan untuk kami sepanjang tahun 2024 ini ya Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami bisa lalui karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan yang selalu menolong kami ya Tuhan. Dalam kami menghadapi persoalan pergumulan, Tuhan memberikan pertolongan kemenangan bagi setiap kami. Dan pada saat kami menghadapi sakit ya Tuhan, Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Musim demi musim boleh kami lalui Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau datang Tuhan pagi ini ya Tuhan, menaikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah semuanya ini menyenangkan Tuhan, dan kami terus ada Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, sampai di akhir tahun 2024 ini ya Tuhan. Iman kami boleh tetap kuat Tuhan, semangat kami boleh terus Tuhan bergairah di dalam Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, di tahun ke depan Tuhan, dalam berapa hari ini kami akan masuk tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan iman kami yang tertuju kepadamu ya Tuhan,
bahwa di depan sana Tuhan memberikan bagi kami Tuhan kemenangan, pengharapan itu ada di dalam-Mu ya Tuhan. Kami tidak takut Tuhan akan kabar-kabar Tuhan yang beredar Tuhan, karena kami mempunyai kabar baik, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia dalam hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan kabar baik, firman Tuhan. Mari Bapa, kami mau menyiapkan hati kami ini ya Tuhan. Sudah menjadi tanah hati yang gembur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam, boleh kami ingat-ingat untuk menghasilkan buah yang lebat pada waktunya ya Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami fokus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, hikmat Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kuduskan ruangan ini ya Tuhan. Roh Kudus terus bekerja ya Tuhan, supaya kami boleh tetap Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sebelum kita mulai mari kita deklarasikan kabar baik. IFJF Citylink, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Alive in calling. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kepada setiap volunteer. Baik yang di belakang, yang di depan, Asyir semua yang masih mau melayani di akhir tahun ini ya, di penutupan tahun ini. Ya, kita kasih apresiasi untuk para volunteer. Thank you guys. Ya, dan coba kasih salam atau pukul, bukan pukul ya, maksudnya tepuk kanan kiri gitu ya. Anda luar biasa. Anda luar biasa gitu ya. Nah kalau yang gak ada kanan kiri tepuk aja ke diri, saya luar biasa gitu ya. Gitu ya. Masih dengan setia gitu ya sampai di ini di detik-detik terakhir nih di penutupan tahun masih mau datang beribadah gitu ya. Ya Tuhan berkati terus gitu ya. Di penutupan tema tahun ini adalah fulfill. Yang artinya itu tergenapi atau terpenuhi. Ini saya mau membuka dengan di awal tahun ini siapa yang bikin lembar impian atau resolusi? Ada nggak? Ada ya, gitu. Nah, apakah itu sudah terpenuhi atau terfulfill? Oke, sebagian. Haleluya. Daripada nggak ada yang sama sekali, gitu ya. Nah, tema saya kecil hari ini adalah fulfill our promise gitu ya. Di lembar impian atau resolusi biasanya kita pasti punya mimpi dong. Kita buka dengan Tuhan tahun ini saya mau ini, mau itu gitu ya. Perekonomian dipulihkan misalnya ya, dapat jodoh untuk yang masih jomblo misalnya. Atau ya impian-impian lain lah ya gitu ya. Pasti ada untuk keluarga menjadi lebih baik atau segala. Nah, tapi ada juga di resolusi itu adalah janji-janji kita ke Tuhan. Tuhan, saya mau baca Alkitab tahun ini beres gitu ya. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik, saya mau menjadi pribadi yang lebih sabar. Ada janji-janji juga yang kita ucapkan. Itu bagaimana? Apakah sudah terpenuhi juga? Janji yang kita ucapkan kepada Tuhan itu sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Kalau janji Tuhan kita gak usah khawatir, itu pasti terpenuhi. Tadi di lagu tadi juga kan ada yang terakhir,
lagu terakhir gimana Pus tadi Bros? Mana? Ya, Tuhan akan mengenapi janji-janjinya ya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan sanggup menepati janji-janjinya gitu. Kita sebenarnya nggak usah khawatir oleh janji Tuhan. Atau yang perlu kita fokuskan adalah janji kita sendiri ke Tuhan gimana. Tema saya, fulfill our promise di sini. Our di sini itu antara Tuhan janji ke kita dan kita janji ke Tuhan. Maksudnya setiap daripada kita punya janji masing-masing pribadi ke Tuhan. Gitu ya. Mungkin janji saya dan janji kalian itu beda. Tapi kita sendiri punya janji dan kita sendiri punya janji ke Tuhan yang dengan tujuan untuk membuat kita punya hubungan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, di hari ini yuk kita sama-sama belajar. Ini nggak berat kok, nggak berat, tenang aja. Ayatnya nggak berat, ayatnya kita cuma kupas dari satu ayat. Matius 7 ayat 7. Ya, Matius 7 ayat 7. Di sini tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, gitu ya. Kita bisa pegang di ayat ini sebagai rema dalam hidup kita. Untuk kita bisa meminta, kita bisa mencari dan kita mengetuk. Dan yang belakangnya itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka yang di belakangnya itu urusan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan yang sudah Tuhan katakan. Waktu kita minta kita akan diberikan, waktu kita cari kita akan mendapatkan, dan waktu kita ketuk itu akan dibukakan. Yang harus kita lakukan adalah sekarang bagian kita. Mintalah, cari, dan ketuklah gitu ya. Nah, saya masuk langsung aja ke poin pertama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya mau nanya, bagaimana sebenarnya sikap hati kita kalau kita meminta? Ada yang mau jawab? Meminta itu adalah salah satu sikap hati, kerendahan hati kita. Nggak ada kan, orang minta dengan sombong gitu ya. Bantu gua dong gitu. Nggak ada, kalau kayak gitu bukan minta namanya ya. Itu kalau minta itu artinya kita tuh punya kerendahan hati dan kita tahu orang yang kita mintain tolong itu posisinya lebih atas. Itu kalau minta gitu ya. Jadi beda kalau misalnya kita malak atau itu bukan minta namanya ya. Itu misalnya kita bagi dong uang lu apa segala. Itu bukan minta, itu namanya malak. Jadi kita tahu ya kalau kita minta itu posisi kita itu di bawah dan harus punya kerendahan hati untuk kita bisa meminta. Dan kalau permintaan kita tidak dipenuhi, ya sudah. Gitu. Tugas kita meminta itu hak untuk memberi atau bukan, itu bukan hak kita, tapi hak yang memberi gitu ya, untuk dia mau ngasih atau enggak. Kewajiban kita adalah kita bukan kewajiban. Kita hanya meminta. Orang yang meminta itu nggak bisa memaksakan untuk permintaannya dipenuhi. Betul ya? Sekali lagi kalau misalnya maksa, ya itu bukan minta, itu namanya maksa. Nah, cuman ayat ini juga banyak dipakai sama orang. Banyak dipakai sama orang untuk sebagai senjata. Saya udah minta kok nggak dikasih. Tuhan udah berjanji padahal, maka akan diberi, waktu kita minta maka akan diberikan kepadamu. Gitu ya. Sekarang pertanyaan apa yang kita minta? Kita lihat di Yakobus 4 ayat 3. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima karena kamu meminta dengan maksud yang salah. Supaya kamu membelanjakan apa yang kamu terima untuk kepentingan diri sendiri. Ada halnya waktu kita meminta sesuatu ke Tuhan dan Tuhan itu tidak memberikan atau tidak menjawab. Karena itu bukan untuk kebaikan kita sendiri. Kita meminta hanya untuk memenuhi ego kita. Kita meminta hanya untuk memenuhi keinginan kita, keinginan duniawi kita. Gitu ya. Jadi banyak yang akhirnya kita merasa harusnya saya layak nih mendapatkan ini. Kok Tuhan masih gak kasih gitu.
permasalahannya Tuhan lebih tahu waktu dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Saya kasih analogi yang begini. Harold, anak saya, dia udah bisa, nyetir motor dia udah bisa. Tenang, belum ke jalan. Tapi kalau ditanya udah bisa, bisa. Gitu ya. Tapi dengan umur dia sekarang, kalau dia minta motor, kira-kira saya kasih nggak? Kenapa? Tapi dia bisa loh. Ngerti ya? Maksudnya kadang-kadang kita meminta sesuatu yang kita merasa, Tuhan saya bisa kok, saya mampu, ini saya harusnya layak dapat. Kok Tuhan belum kasih? Tuhan lebih tahu waktu yang tepat untuk kita dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan kasih sekarang apa yang kita minta misalnya, belum tentu itu adalah yang terbaik untuk kita. Kayak Harold minta, saya kasihan ya udahlah saya kasih. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya mungkin sekedar bisa-bisa, tapi dia nggak tahu namanya aturan di jalanan, belum bisa menahan emosi, gitu ya. Mungkin kalau yang udah sering touring, ada yang nyalip masih bisa nggak panas gitu kan. Ya mungkin kalau yang Harold belum siap mental gitu, akhirnya apa yang akan terjadi adalah kecelakaan, gitu ya. Itu jadi waktu kita minta dan minta ke Tuhan lewat doa. Kalau belum dikabulkan, kita tunggu, gitu ya. Jawaban doa itu ada 3. Iya, tunggu, dan belum. Bukan belum, tidak. Gitu ya. Apakah dengan tidak itu berarti permintaan kita tidak dipenuhi? Oh bukan. Tidak itu adalah jawaban Tuhan juga. Oh bukan ini yang kamu perlukan. Bisa kamu tunggu tidak atau iya gitu ya. Bersyukur kalau emang sudah waktunya Tuhan akan berikan di waktu dan kebutuhan yang perlu untuk kita. Nah, coba kita perpanjang tadi di ayat Matius itu ya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kita baca, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita bisa pegang ayat ini, mungkin di sini sebagian kita udah jadi orang tua. Kita tahu apa kebutuhan anak kita, gitu ya. Jadi orang tua pun kita ngelihat, oh ini kalau anak kita butuhkan ya kita kasih. Di ayat ini pun ditulis kalau anak kita minta roti kita nggak mungkin kasih batu, betul ya? Tapi kalau anak kita minta batu, ya kita kasih batu, nggak apa-apa, kan yang minta. Nah, jadi kita aja manusia tahu nih gitu, apa yang baik gitu ya untuk anak kita. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita semuanya gitu. Tuhan udah tahu semuanya gitu. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi jangan banyak yang kecewa. Hanya minta ke Tuhan dan tidak dikabulkan gitu ya. Percayalah Tuhan punya waktu yang tepat. Dan kita juga harus punya sikap hati yang benar dalam meminta. Tulus, kerendahan hati gitu ya. Kalau nggak dipenuhin permintaan kita, tetap bersyukur. Oke? Sekali lagi minta, kita bukan maksa. Dan yang kedua, poin kedua. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Carilah di sini adalah salah satu tindakan action. Salah satu tindakan aktif untuk kita lakukan. Jadi kalau sudah kita meminta kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita cari Tuhan dan kita akan mendapatkan. Kira-kira kalau kita cuma minta dan kita nggak cari, kita akan mendapatkan tidak? Mungkin Tuhan akan berikan, mungkin. Gitu ya, kalau emang sudah waktunya Tuhan. Tapi kalau kita nggak cari, kita nggak usahakan, ya itu juga akan sulit. Contoh, anak saya lagi, Timi suka minta saya cariin barang. Tapi cariin dong mobil-mobilan. Gitu, mobil ada di luar. Cariin dong mobil-mobilan gitu ya. Di mana? Di situ. Tapi dia diam, dia duduk doang, suruh saya yang cari. Gitu ya. Kira-kira dia akan mendapatkan enggak?
Mungkin kalau mamahnya yang dia minta tolong ke mamanya kasih. Tapi kalau ke saya enggak. Saya pasti suruh anak, kamu cari. Ayo kita sama-sama cari. Gitu. Untuk akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Di sini saya emang mengajarkan anak saya untuk terus berusaha, melakukan sesuatu. Jangan bisanya kita diam dan kita meminta. Kalau nggak dikasih akhirnya marah. Gitu ya. Tapi itu kan yang banyak terjadi ya. Kita minta ke Tuhan, kita nggak mau cari, kita diam aja. Akhirnya kita marah, Tuhan kok Tuhan nggak kasih. Betul ya? Amin? Ya amin, jangan. Nah maksudnya banyak juga, saya ada ketemu satu orang juga yang dia ribut minta jodoh. Tapi dia sendiri nggak pernah mencari. Dia sendiri kerjanya di rumah. Kira-kira dapat nggak? Gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan? Ada yang mau jawab? Siapa yang di sini cari berkat? Wah nggak ada, saya cari. Siapa yang di sini mencari kekayaan, kehormatan? Nggak ada juga, saya masih cari. Gitu ya. Nah itu semua itu adalah ada di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah pokok anggur kita, dia itu sumber semuanya. Kalau kita buka di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak dari kita yang sibuk cari istilahnya cari kekayaan, kerja 24 jam gitu ya. Tapi kita lupa sebenarnya yang kita perlu adalah kita cari Tuhan dan Tuhan akan tambahkan. Kita cari dulu kerajaan Allah dan Tuhan akan tambahkan semuanya. Kita tempel ke sumbernya, kita cari dulu sumbernya. Dan maka ya semuanya juga akan dapat. Balik lagi ke anak saya. Anak saya kalau butuh sesuatu, dia cari ke orang lain. Apakah dapat? Mungkin dapat. Tapi kalau dia cari kepada orang tuanya, itu akan lebih mudah untuk dia mendapatkan apa yang dia mau. Betul ya? Gitu. Kayak misalnya ya tempat tinggal, sekolah, apa segala dia asal nempel di rumah, nempel dengan orang tuanya, dia akan mendapatkan itu semua. Begitupun dengan hidup kita, waktu kita menempel sama sumbernya, kita itu akan mendapatkan semuanya. Tuhan yang menciptakan bumi ini, Tuhan yang menciptakan semuanya. Gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menempel dengan dia, carilah dia. Gitu ya. Maka kita akan mendapatkan apa yang dari dia. Gitu ya. Dan ya. Dan untuk cari, nah sekarang saya ingin pertanyain. Dalam setahun ini kita udah belajar tema tahunan itu Life in Calling. Gitu ya. Banyak tema-temanya yang kita bisa lihat di Januari Next Chapter, ada Stepping into the Promise, Brick by Brick, Shout to Praise, Handling Failure, Living in Integrity. Itu semua ada di tema tahunan kita. Di setiap bulan pun kita diajarkan bagaimana untuk kita bisa hidup dalam panggilannya. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah cari itu? Apakah kita sudah aktif berusaha untuk mencari panggilan itu? Nah itu yang harus kita renungkan juga untuk tahun depan. Gitu ya. Untuk kita bisa fulfill our promise. Promise-nya dia dan promise-nya kita sendiri. Kita juga harus aktif untuk mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Nah poin ketiga, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ketuklah di sini itu menandakan sikap hati kita yang tekun, gitu ya. Sikap hati kita yang tidak gampang menyerah, tekun. Saya buka dengan analogi, kalau misalnya kita mengetuk pintu orang, kira-kira kita akan ketuk sampai kapan? Sampai dibuka. Kalau 2 hari nggak dibuka gimana Cilinda? Nah, ketuklah di sini itu juga adalah sikap yang action dan ada tindakan kita dan ada yang tekun. Misalnya kita udah sampai ke depan rumah orang nih, gitu ya. Kita sampai depan rumah orang terus diam. Kira-kira pintu dibuka nggak? Ya mungkin dibuka kalau orangnya lihat CCTV atau orangnya pas keluar, gitu ya. Atau orangnya lagi nungguin Gojek,
Tukang gojek pasti dibukakan. Nah, tapi waktu kita sampai di depan rumah orang kita ketuk. Gitu ya. Dibukain nggak? Hah? Dibuka. Bisa dibuka, bisa belum dibuka. Ya kita ketuk kalau orangnya lagi rumahnya besar gitu ya. Orangnya lagi di belakang, ya bentar nunggu. Kita ketuk-ketuk juga kagak dibukain ya. Betul ya? Kita ketuk. Nah, tadi yang Celinda bilang itu betul. Kita ketuk sampai dibukakan. Gitu ya. Itu artinya kita akan terus bertekun untuk kita terus mengetuk hati Tuhan. Gitu ya. Kebayangkan kita udah ketuk, orangnya lagi jalan nih, kita nggak sabar, udahlah kita pergi. Ya udah akhirnya kita nggak berhasil masuk ke rumah itu, betul ya? Jadi ketuk di sini adalah yaitu bertekun dan ya jangan lelah gitu. Kita harus terus mengetuk hati Tuhan, kita terus berdoa gitu, kita terus menjaga hubungan sama Tuhan gitu ya. Menjaga hubungan sama Tuhan ini terus diam di dalam pokok Tuhan. Sama kayak tema khotbah saya berapa hari, keep plug in, tetap terhubung gitu ya. Waktu kita melepas hubungan itu ya sudah, mungkin kita kehilangan kesempatan yang sudah Tuhan siapkan. Itulah ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu gitu ya. Ini bisa kita lakukan semua melalui doa gitu ya. Dengan doa yang sungguh-sungguh, doa yang tulus, kita meminta, kita mencari dan kita mengetuk Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan lewat doa. Dan doa itu adalah suatu komunikasi antara kita dan Tuhan. Gitu ya. Kalau akhirnya kita doa dan dikabulkan, haleluya. Tapi kalau enggak pun sebenarnya yang harus dipegang itu adalah doa itu adalah komunikasi. Waktu kita punya komunikasi yang baik sama Tuhan, Tuhan akan mengerti isi hati kita. Kita pun akan mengerti isi hati Tuhan. Dan kita pun gak akan cepat marah, kita pun gak akan cepat kesinggung, atau kita pun gak akan cepat kecewa gitu ya. Waktu kita tahu, oh Tuhan saya percaya janjimu akan digenapi melalui waktu dan masa yang paling tepat gitu ya. Nah dari sana pun kita bisa, kalau kita sering doa, kita sering berkomunikasi, kita akan paham ya. Contohnya suami istri, kalau suami istri sering berkomunikasi, punya komunikasi yang baik suami istri, ngedip aja bisa tahu, istri ngedip aja kita tahu oh maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau enggak, mau udah di komunikasinya juga nggak bagus gitu ya. Istri ngasih kode, udah sampai kodenya kode keras, suami pun belum ngerti. Itu ya, siapa yang punya pengalaman? Ya bagus, semua pasangan yang baik. Nah, jadi yang hari ini saya mau bahas adalah itu 3 poin itu ya. Mintalah, carilah dan ketuklah. Ini ada ayat yang bagus sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Inggris. New Living Translation-nya. Matius 7 ayat 7. Di dalam New Living Translation. Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Di sini kalau kita lihat yang Inggrisnya itu lebih rich, artinya ada keep on. Teruslah meminta, teruslah mencari dan teruslah mengetuk. Jadi bukan cuma minta sekali, bukan cuma cari sekali atau cuma ketuk sekali, tapi itu harus kita lakukan terus. Gitu ya. Keep on asking and you will receive. Jadi untuk kita terus melakukan, terus meminta terus, mencari terus dan mengetuk terus. Untuk akhirnya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Gitu. Nah, coba Sep yang tabel. Nah, di sini yang saya ini ringkasan yang tadi saya khotbahkan ya. Ini sisi manusia dan ini adalah sisi Tuhan. Ini yang sisi Tuhan blur ini bukannya rusak tapi emang sengaja. Maksud saya apa? Nggak usah kita pusingin yang di sisi sini. Yang kita fokuskan adalah yang di sini.
Itulah, nggak usah kita terlalu pusing sama, oh akan diberikan, oh akan didapatkan dan akan dibukakan. Nggak usah pusing, itu urusan Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, itu semua akan digenapi sama Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah di sini, mintalah dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan iman. Maka akan diberikan. Carilah dengan kesungguhan. Carilah dengan usaha, dengan tekad gitu ya. Dan ketuklah ini menandakan kesungguhan usaha. Ini gitu. Nah, yang di sini apa yang akan diberikan? Yang akan diberikan pada waktu, sesuai dengan waktu dan tempat. Kita akan mendapatkan apa? Waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kita bukannya cari uang dan Tuhan akan tambahkan uang, bukan. Tapi waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, apa yang akan kita dapat adalah buah roh kedewasaan dan kebijaksanaan, hikmat. Itu yang akan kita dapat. Untuk kita akhirnya menghadapi setiap tantangan atau cobaan di dalam hidup ini gitu ya. Nah, pintu yang dibukakan adalah kesempatan dan itu adalah mungkin jalan yang terbaik gitu. Jadi jangan stop untuk mengetuk gitu ya. Jangan stop untuk mencari dan jangan stop untuk meminta gitu. Untuk kita mengetuk, untuk kita akhirnya bisa mendapatkan kesempatan atau jalan yang sudah Tuhan bukakan. Untuk kita bisa, dan melalui doa kita bisa mengerti apakah ini tuh jawabannya iya, tidak, atau belum. Melalui doa kita bisa tahu pintu mana yang Tuhan bukakan dan pintu mana yang Tuhan tutup. Nah, di tahun saya ingin mengajak untuk kita di tahun 2025 ini, kalau misalnya bisa, bukannya kalau misalnya bisa, saya ingin mengajak untuk setiap daripada kita membuat lembar impian atau resolusi untuk tahun 2025 gitu ya. Kita meminta apa yang kita mau, kita juga berjanji kepada Tuhan apa yang mau kita lakukan di dalam 2025 untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Saya ingin mengajak untuk setiap daripada kita, nggak usah tunggu dari gereja, oh gereja nggak adain lembar resolusi, nggak ada lembar impian, it's okay, kita bikin sendiri, itu antara hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Bukan komunitas, itu pribadi kita sendiri. Kita punya impian apa, kita punya resolusi apa gitu ya. Saya ingin mengajak untuk kita bisa melakukan itu di 2025. Mumpung ini awal tahun nih. Ini akhir tahun, nah awal tahun kita bikin dan nanti kita lihat di akhir tahun 2025 gitu. Apa yang kita akan melihat perjalanan selama setahun itu, oh Tuhan udah baik gitu ya. Tuhan udah baik dan Tuhan udah, kita bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan selama selama 1 tahun itu. Sama kayak yang sekarang kita rasakan di penutup tahun ini, kalau kita lihat ke awal tahun, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Mungkin banyak yang di tahun ini banyak perekonomian sedang tidak baik ya, gitu ya. Banyak bisnis atau banyak usaha yang yang tutup atau apa. Tapi percayalah gitu, di balik itu semua itu pasti ada sesuatu yang sudah Tuhan lakukan. Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi? Gitu ya. Misalnya kayak ya di sini, apakah ada yang mengalami perekonomian yang membaik di tahun ini? Ya puji Tuhan. Kayak saya sendiri gitu ya. Setiap bulan saya melihat kok ini tuh menurun. Tapi pas saya tutup tahun di akhir tahun, oh ternyata selama setahun ini masih baik-baik saja. Gitu. Padahal tiap bulannya saya ngerasa berat ya gitu ya. Tapi pas kita lihat akhir tahun, oh ini baik-baik saja. Ini tuh sudah terjadi selama beberapa tahun sejak COVID gitu. Di sini mungkin pada mengalami hal yang sama ya. Gitu, di dalam hari-harinya atau bulan-bulannya tuh kayaknya berat, tapi pas akhir tahun tutup buku, oh ternyata saya masih selamat. Saya bisa melewati tahun ini. Haleluya. Gitu ya. Nah, jadi biarlah kita juga, saya mengencourage untuk kita juga bisa membuat lembar impian atau resolusi di awal tahun depan. Untuk akhirnya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan selama 1 tahun itu.
Tim musik. Ya. Ya, mungkin bisa dibantu sama tim musik untuk kita tutup dengan pujian. Dan ini saya ingin tutup, sekali lagi kita nggak usah khawatir sama janji Tuhan itu akan terpenuhi. Gitu. Amin. Yuk mari kita, saya tutup khotbah ini dengan pujian yang penyembahan yang terakhir. Di mana ya kita tahu kita punya Allah yang besar dan Dia sanggup untuk memenuhi setiap janji-janjinya. Amin. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kita bisa melewati tahun ini Tuhan dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bawa tahun depan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang terus menyertai kita Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu nyata Tuhan. Engkau sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga berikan kami hikmat Tuhan dalam mengerti setiap janji-Mu, setiap jawaban doa kami Tuhan. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau terus bimbing Tuhan di tahun depan Tuhan, untuk kami bisa melewati tahun demi tahun Tuhan dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang telah digenapi dan setiap janji yang akan Kau genapi Tuhan. Kami bawa setiap permintaan doa kami bawa setiap impian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berencana dan Engkau punya waktu yang paling tepat untuk menempati semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo Church, we are so excited to see you today. Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Di bulan yang penuh kebahagiaan ini, kita akan belajar tentang satu topik yang baru dan fokus yang baru. Penasaran tentang apa? Simak video berikut. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Desember, di mana kita diingatkan tentang kasih Allah yang telah memberikan anak yang tunggal untuk kita. Tema bulan Desember ini kita mau belajar tentang fulfill atau terpenuhi, di mana Tuhan memenuhi janji-janjinya digenapi melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Dan segala yang kita butuhkan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, marilah Bapak Ibu semuanya di tengah keraguan kita mungkin menghadapi hari-hari ke depan, ataupun kita ada kebingungan, kekecewaan, kita tidak sendirian karena Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk menuntun langkah-langkah hidup kita menuju kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, kita akan terus bersandar kepada Tuhan menghadapi tahun 2025, di mana kita mungkin masih bingung atau apapun yang terjadi kita juga tidak tahu, tapi Tuhan akan menolong hidup kita semuanya. Song-song hari ke depan dengan penuh harapan, karena Tuhan bersama kita semuanya. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita semuanya. Amin. Yes, fulfilled. Tuhan kita adalah Tuhan yang fulfilled all His promises. Saya Melisa. Dan saya Joseph, And and this is IFJF News for this week. Check this out! Welcome home. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dan beribadah di IFJF Citylink, great to see you! Kami berharap IFJF Citylink dapat menjadi rumah baru dan komunitas baru bagi Anda. Cep, apa sih pentingnya komunitas buat kamu? Komunitas menurut aku itu sangat penting sebagai wadah atau tempat untuk kita melayani sesama, bertumbuh bersama, dan saling menasehatkan di sana. Bahkan di dalam Galatia 5:13 berkata, layanilah seorang yang akan yang lain di dalam kasih. Wah, menarik banget ya. Oleh karena itu, yuk kita join iCare karena di dalam iCare kita dapat sama-sama saling menguatkan dan saling bertumbuh dalam Tuhan. Kebaktian umum pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara onsite di Mall Festival Citylink di Live Room. Dan juga secara online di YouTube IFJF Citylink. Kebaktian kedua diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 11 siang di Mall Festival Citylink Live Room. Pelayanan anak tersedia bagi anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun setiap hari Minggu di jam 9 pagi. Eits, jangan lupa untuk teen, youth, dan college juga diadakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi. Happy birthday! Happy anniversary! Kami turut berbahagia dan selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun-tahun berikutnya. Bagi Anda yang memiliki pokok doa dan rindu untuk didoakan, Anda dapat mengisi form permohonan doa yang dapat diambil di Bridge Corner. Ataupun Anda dapat follow dan subscribe sosial media IFJF Citylink dan juga dapat mengunjungi all access link berikut. Sekian IFJF News minggu ini. Keep rejoicing and be happy. See you after service. Joseph And Melisa, out. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur buat anak-anak yang ada di depan ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, bisa terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya didoakan sekarang, tapi tugas sebagai orang tua yang juga mendoakan di tahun-tahun ke depan. Supaya mereka terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, yang lucu-lucu seperti ini, saudara, mereka akan menjadi besar, menjadi kuat, dan menjadi generasi terang. Generasi penerus bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak di tempat ini. Bapa Surgawi, hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menumpangkan tangan kepada mereka semuanya satu persatu. Tuhan akan memberkati kehidupan anak-anak ini. Mereka akan dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Mereka akan menjadi besar, menjadi kuat, menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menjamin masa depannya Tuhan. Tuhan akan terus menggendong mereka satu persatu. Mereka akan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anak ini Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan.
menjadi generasi terang, menjadi generasi bangsa ini untuk membawa bangsa Indonesia Tuhan menuju hal-hal yang luar biasa. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kehidupannya. Mereka akan menjadi anak-anak yang hebat di sekolahnya, menjadi anak-anak yang teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan, berkati orang tuanya juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayah ibunya diberkati Tuhan supaya mereka boleh mendidik anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan terus menjadi besar, mereka akan terus menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah berdoa kita semua katakan amin, amin ya. Ya, terima kasih Bapak Sentanus untuk firman Tuhan yang sudah diberikan, yang sudah dibagikan untuk kita semua. Saya percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama adalah untuk scan QR code yang ada di depan ini. Kalau misalkan kejauhan, bisa scan QR code yang ada di depan di bangku. Bapak Ibu semuanya, atau bisa juga melalui amplop yang dibagikan dan juga bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan yang terbaik Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kepadamu Tuhan Yesus. Dan Kau yang kuduskan Tuhan setiap persembahan kami ini Tuhan, supaya bisa menjadi perlebaran untuk kerajaan-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap hal Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, Kau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, sama-sama kita bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi kita semuanya. Makasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi ini oleh hambanya Sentanus. Kita harus terus meminta, mencari, mengetok, saudara. Itu
tanda iman kita kepada Tuhan untuk kita bisa praktekkan di tahun 2025. Ada sesuatu action, ada sesuatu tindakan iman yang harus kita lakukan. Bukan hanya kita sekedar menggerutu atau merenungkan nasibnya begini tahun ini, tetapi tahun depan kita akan menghadapi tahun penuh kemenangan. Amin. Tahun kemuliaan Tuhan. Tahun berkat buat kita semuanya. Maka Tuhan akan memenuhi janji-janjinya buat kita semuanya. Jika tahun depan temanya berubah, tema yang baru, tema tahun ini yaitu Life in Calling. Tapi tema tahun depan Life in Culture. Kita mau belajar Kingdom Culture. Budaya Kristus yang membawa dampak. Keluarga kita diberkati Tuhan, mempunyai budaya yang baru. Bukan budaya hanya sekadar budaya begitu. Tapi budaya Tuhan Yesus, Kingdom Culture, yaitu Kingdom Culture yang merubah mindset kita, hidup kita, pola pikir yang baru, semuanya yang terbaru. Sehingga gitu kita berubah, bukan hanya hidup seperti saat ini. Kita mungkin udah sampai di titik yang ini, kita mau naik lagi. Karena Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi ekor, menjadi kepala, saudara. Nah, sudah masih hidup nih, ada protes. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hidup kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Nah, itulah Kingdom Culture. Ya, selamat berlibur dalam beberapa hari ini. Jaga kesehatan, dan minggu depan harus datang kembali. Kita dedikasikan minggu pertama tanggal 5 Januari. Ada perjamuan kudus, ada hari minggu pertama kita memuji menyembah Tuhan. Ya, bawa keluarga kita, bawa teman-teman kita, supaya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya tahun depan, tahun yang luar biasa. Walaupun PPN naik, 12% semuanya naik, tetapi berkat Tuhan itu naik dapat kita semuanya. Amin ya. Gak apa-apa semuanya naik, asal berkat Tuhan juga pasti naik. Karena kita terus rajin mencari, rajin mengetok, rajin meminta. Waktu Tuhan yang akan berikan buat kita semuanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, kami terima kemenangan dari Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi kami menjadi orang-orang yang menang. Hidup kami akan terus naik, tidak turun. Kami akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Makasih Tuhan, di akhir minggu 2024 kami hanya dedikasikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hidup kami ada damai sejahtera. Maka hidup kami ada perkenanan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kami sepanjang tahun depan 2025. Sepanjang tahun-tahun yang akan kami jalani di bumi ini. Bersama keluarga kami, bersama jemaat Tuhan, bersama teman-teman kami semuanya akan penuh kemenangan yang Tuhan berikan, janjikan bagi kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi pergumulan, tetapi kami tidak takut. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapinya seperti bangsa Israel yang sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga kami akan masuk bersama dengan Tuhan ke tahun 2025 dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan penuh harapan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan mencapai segala impian-impian kami, mencapai segala
harapan-harapan kami bersama dengan Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat ibadah yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, dan kami akan terus belajar di tahun depan kingdom culture-nya Tuhan yang akan menuntun hidup kami ke dalam hal-hal yang luar biasa. Sebentar kami akan pulang Tuhan, menjaga melindungi kami dengan darah Yesus, dan sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan, kami boleh menikmati liburan kami bersama keluarga kami dengan teman-teman yang kami kasihi, dan kami diberikan perlindungan Tuhan, proteksi ilahi dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kemanapun kami pergi akan diberikan pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai kami semuanya. Dan kembalikan minggu depan Tuhan, di awal tahun, di minggu pertama kami akan datang beribadah kepada Tuhan bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, untuk kami bersorak-sorai meninggikan akan nama Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Mari kita angkat tangan semuanya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kami sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad.